Halo, nama saya Rifki Zarkasi, teman-teman biasa panggil saya dengan Ajo. Saya dari batch 8 tahun 2015, Film Department. Yang paling membuat saya teringat hari ini adalah di semester 1 saya udah diberi kesempatan magang waktu itu di filmnya Ernest Prakasa, kalau nggak salah filmnya Ngenes. Dengan knowledge production yang belum banyak, justru saya sudah langsung terjun ke industrinya dan belajar langsung di lapangan. Proses belajar mengajar saya selama di SAE itu beruntung mungkin karena dosen-dosen yang mengajar pada teman-teman di SAE angkatan saya adalah dosen-dosen yang memang sudah ada di industri sebenarnya. Jadi mungkin di sela-sela kuliah atau di sela-sela pelajaran kita selalu dibawa atau beberapa kali dibawa ke lokasi syuting untuk melihat bagaimana proses syuting yang sebenarnya. Saat ini kan sebenarnya saya sudah lulus dari SAE Jakarta dan berstatus sebagai alumni. Jadi semua pekerjaan ataupun relasi yang saya dapatkan sampai hari ini adalah orang-orang yang sebenarnya saya temuin secara langsung di lapangan. Baik itu produser, baik itu director, baik itu DOP, adalah orang-orang yang pernah saya kenal sebelumnya ketika di kampus, dan itulah orang-orang yang kemudian akan saya temui berada di industri yang sebenarnya atau di dunia kerja yang sebenarnya. Tahun ketiga saya di SAE, ketika di semester 5, saya memberanikan diri membuka sebuah production house. Awalnya hanya untuk tempat saya secara pribadi dan teman-teman mungkin adik kelas saya mungkin untuk bisa mempelajari production atau bisnis production secara langsung di industrinya. Fokus saya yang pertama adalah sebenarnya pada digital advertising. Jadi kita akan bikin iklan untuk beberapa brand. Sejauh ini brand-brand yang saya kerjakan secara pribadi, baik itu saya memproduksi sendiri atau saya menyutradari sendiri, ya ada beberapa lah, seperti Traveloka, Tokopedia, Wardah, kemudian BCA, produk handphone, maksudnya, dan itu lebih fokus sebenarnya pada advertising video. Jadi justru saya tertarik ke sana di awalnya hari ini, maksudnya awal dari karir saya mulai dari sana setelah lulus dari kuliah. Sejauh ini PH yang saya bangun bersama teman-teman sudah berumur 1 tahun lebih, karena saya lulus di SAE kurang lebih 1 tahun yang lalu, dan PH-nya masih ada hari ini, production house kita, dan itu teman-teman bisa cek di website maupun di IG-nya, dan ya beberapa dari rekan saya di SAE ataupun adik-adik kelas saya di SAE juga ikut kerja bareng saya di production house yang saya punya. Dari awal saya kenapa masuk film adalah saya ingin bikin film. Saya ingin punya film sendiri, saya ingin punya film panjang sendiri. Kenapa akhirnya saya justru fokus pada penyutradaraan waktu kuliah di film gitu, film pendek maupun series. Tapi kenapa saya akhirnya buka PH iklan atau advertising? Yang saya pelajari sejauh ini berdasarkan pengalaman adalah untuk membuat sebuah film panjang butuh proses yang juga panjang, butuh energi yang juga besar, kemudian butuh uang yang juga cukup besar. Nah, kalau saya mulai lulus kuliah membuat sebuah film panjang, I think mungkin itu sulit karena proses yang sepanjang itu. Jadi proses iklan sejauh ini, advertising yang saya lakukan setahun ini adalah proses pembelajaran bagaimana saya bisa mempelajari desain produksi yang dengan waktu yang lebih pendek, mungkin sehari atau 2 hari, tapi dengan punya punya penghasilan yang mungkin lebih baik dan bisa menghidupi saya sejauh ini selama setahun. Ketika itu semua selesai, maksudnya ketika saya sudah cukup ngomongin tentang ekonomi, mungkin tentang kebutuhan saya pribadi, baru akan saya pelan-pelan jalan ke film panjang. Dan proses film panjang saya sebenarnya sudah dimulai dari tahun 2020. Jadi setelah 2019 habis, fokus saya kepada production house. Kemudian 2020 saya akan mulai menjajaki film panjang, dan insya Allah akan di-develop di pertengahan tahun ini film panjangnya. Proses pembelajaran yang paling berguna saya sampai hari ini di SAE itu yang pertama adalah komunikasi dan bisnis sebenarnya. Kenapa? Saya beruntung mendapat mata kuliah itu di SAE, karena ketika saya keluar dari SAE ataupun saya sedang menjalani studi di SAE, komunikasi adalah ilmu yang paling penting menurut saya ketika kamu menjadi seorang seniman, which is saya adalah filmmaker. Karena proses komunikasi itu yang dilakukan atau kita lakukan dari proses kita punya cerita, kemudian kita pitch untuk mendapatkan budget produksi, kemudian kita
shoot the production, ngobrol dengan semua kru, kemudian post production kita harus ngobrol dan komunikasi lagi dengan editing sampai ke distribusi, dan kita harus ngobrol kepada audiens tentang film yang kita buat. Jadi beruntungnya saya, sekali lagi saya bilang bahwa di SAE saya mendapatkan ilmu komunikasi. Karena menurut saya seorang kreator yang bagus, seorang seniman yang bagus itu bisa diciptakan dengan cara apapun dan bisa dilahirkan dengan cara apapun. Dia tidak mesti harus sekolah film menurut saya. Banyak orang-orang kreator ataupun filmmaker yang tidak sekolah film. Tapi seniman ataupun kreator yang punya kepintaran atau punya skill di komunikasi itu sangat jarang. Kenapa? Akhirnya inisiator besar film di Indonesia maupun di Indonesia menurut saya adalah orang-orang yang jago berkomunikasi, dalam arti adalah bisa mendeliver apa yang dia rasa, apa yang dia pikirkan kepada audiensnya. Kelas bisnis yang kemudian membuat saya berani untuk membuat sebuah PH adalah kelas-kelas branding yang diajar oleh Mem Sania, kemudian ada kelas production yang diajar oleh Gita Farah kalau nggak salah waktu, kemudian saya juga sempat dapat dari Mas Rama Adi tentang proses bagaimana distribusi film, bagaimana memanage sebuah tim, bagaimana memanage keuangan. Menurut saya itu sangat berguna bagi saya ketika saya lulus di SAE. Hubungan saya dengan teman-teman di SAE, maksudnya teman-teman yang masih kuliah hari ini di SAE ataupun dosen-dosen yang sekarang juga masih mengajar di SAE, sejauh ini komunikasi kita masih terus lancar. Beberapa kali kita punya event bareng, terus kita punya production bareng sama teman-teman yang ada di kampus. Menariknya adalah ketika teman-teman yang masih kuliah hari ini syuting, dia selalu mention ataupun ngajak kita untuk kemudian ikut bantu di produksi yang mereka lakukan, dan kita sangat willing untuk membantu mereka. Karena ketika kamu syuting dengan anak-anak yang justru melakukan itu dengan passion, itu berbeda banget dengan yang ada di dunia kerja. Maksudnya saya pribadi bekerja syuting mungkin every week itu dengan orang-orang yang sangat random gitu, dengan orang-orang yang mungkin punya visi yang sangat berbeda-beda. Ada yang visinya mencari uang, ada yang memang passion. Tapi ketika saya ketemu dengan anak-anak kampus, itu jadinya adalah refreshing buat saya secara pribadi. Dan hubungan saya dengan dosen jelas bahwa seperti yang saya bilang di awal, bahwa orang-orang yang saya temukan di industri akhirnya, baik itu di film festival ataupun di event-event film di luar sana, adalah orang-orang yang memang saya pernah temui di SAE, seperti dosen pembimbing saya ataupun dosen editor, dosen DOP dan lain-lain. Pesan saya buat teman-teman yang masih kuliah di SAE, yang proses kreatif menurut saya yang terpenting adalah komunikasi. Jadi jangan sia-siakan ilmu ataupun relasi yang diberikan SAE kepada kalian untuk bertemu dengan banyak orang yang langsung ada di industrinya. Seperti workshop-workshop kecil atau kelas-kelas kecil atau di open house, datanglah sesekali untuk ketemu dengan orang-orang itu. Itu justru membuat kalian bisa bertemu dengan banyak orang dan bisa bekerja secara kolektif, bisa bekerja secara kolaboratif dengan banyak orang, dan itu menurut saya kunci dari seorang kreatif planner ataupun kreatif people yang sukses.